Hai, welcome to Artocles. Sepertinya istilah cinta itu buta benar apa adanya ya. Terkadang gak melihat usia dan juga status sosial. Kalau udah kena di hati pasti susah buat ditolak. Contohnya beberapa kasus yang pernah dibahas sebelumnya banyak juga disebabkan cinta-cinta buta yang arahnya bukan kepada seseorang yang seharusnya. Cerita nyata kali ini bagaimana? Apakah wanita-wanita berikut sudah sepantasnya mencintai abang tampan yang merupakan tentara? Penasaran? Segera akan kita perdalam kasusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya perkenalkan kamu dengan seorang pria tampan yang lahir serta besar di kota Savannakhet, negara Laos pada tahun 1994. Namanya Raison Pilavan dan terkenal sangat periang serta pintar. Pada tahun 2013, dia berhasil keterima menjadi salah satu anggota ketentaraan Angkatan Darat yang ada di kota tersebut, lalu ditugaskan ke daerah Taktek. Tentu ini memberi kebanggaan bagi orang tuanya, yakni Aikam dan Sawan Pilavan. Selain bisa mengangkat derajat keluarga, penghasilan putranya itu sangat membantu keuangan karena mereka terbilang kurang mampu sebelumnya. Sang ayah udah sakit-sakitan dan dulunya bekerja sebagai pemuka agama, sementara ibunya berjualan susu. Selain itu, Raison juga bisa membantu adiknya yang berusia 20 tahun bernama Munia untuk kuliah menjahit. Pokoknya banyak perubahan dalam hidup mereka sejak pemuda tersebut jadi abdi negara. Pada tahun 2019, Raison membelikan sebuah rumah sederhana untuk keluarganya di daerah Sotanou yang gak jauh dari bandara Savannakhet. Sebelumnya mereka nyewa-nyewa doang. Walaupun lelaki tersebut hanya pulang sebulan sekali, tapi cukup senang dong ya bisa ngumpul sama keluarga. Nah, ternyata di depan rumah mereka ini ada seorang nenek bernama Ratai Fongsai berusia 56 tahun yang tinggal sendirian. Orangnya selalu gembira. Hobinya karaoke serta ngumpul bareng teman-teman sesama oma-oma cantik. Pokoknya heboh. Ratai punya seorang putra bernama Masajun Fongsai yang sudah menikah dan memiliki putri berusia 3 tahun. Tapi tinggalnya di Vientiane dan memiliki toko emas. Tiap bulan ngirim uang yang banyak ke ibunya, bahkan perhiasannya selalu baru. Nenek Ratai sudah tinggal di situ sendirian selama 7 tahun. Hobinya yang lain adalah memasak, gosip, dan bercocok tanam di halaman rumah. Di samping rumah nenek Ratai, ada janda cantik berusia 37 tahun bernama Wanda Vanavong. Dia berada di perumahan itu sejak 2017 dan banyak yang bilang sih agak sombong. Gak mau berbaur dengan warga lainnya. Sebenarnya udah punya 2 anak, namun diasuh oleh mantan suaminya di kota Luang Namta. Sementara Wanda bekerja sebagai agen kosmetik dan sering keliling negara Laos untuk mempromosikan produk-produknya. Ratai enggak suka sama Wanda karena dianggap so cantik dan angkuh, so artis katanya. Sementara janda tersebut malahan suka manas-manasi tetangganya itu dengan pamer mobil baru, motor baru, dan kalau beli alat elektronik entar sengaja ditaruh di teras dulu supaya dilihat Ratai. Kulkas 4 pintu, mesin cuci sampai microwave malahan dipamer lama-lama sebelum dimasukin rumah, biar ada yang kegerahan. Pada saat pandemi di pertengahan tahun 2020, Raison pulang ke rumah orang tuanya selama seminggu untuk beristirahat. Disinilah dia sering nongkrong di teras depan dan terlihat sama Ratai. Nenek tersebut baru sadar bahwa keluarga Pilavan punya anak lelaki toh. Orangnya gagah dan kalau senyum bikin jantung Ratai mau copot. Apalagi pas sore, pemuda tersebut suka angkat-angkat barbel dan olahraga lainnya di depan rumah. Makin berdebar-debar hati wanita tua itu. Merasa kesepian hatinya sesudah 14 tahun ditinggal suami, jadi membara lagi. Ternyata hal yang sama juga diperhatikan sama janda cantik Wanda. Dia seneng ngintipin Raison saat push up atau jogging pagi.
Kebetulan waktu itu rata-rata work from home, jadi pada di rumah terus dan tentara inilah yang dijadiin bahan cuci mata sama Wanda maupun Ratai. Pada Januari 2021, ternyata permohonan pindah tugas yang diajukan Raison terpenuhi. Dia kini dinas di Savannakhet setelah 7 tahun jadi tentara. Seneng banget bisa tinggal di rumah orang tuanya dan barengan terus sama keluarga. Menurut data yang saya baca, pemuda tersebut memiliki pekerjaan yang ganda. Pernah mengikuti pelatihan pemadam kebakaran. Kurang ngerti apakah di negara Laos Damkar itu di bawah Departemen Angkatan Darat juga. Yang pasti tugasnya selain jadi tentara, terkadang masuk tim pemadam kebakaran. Kalau di Indonesia ini dua instansi yang berbeda ya. Pada bulan Februari 2021, Wanda mendatangi rumah keluarga Pilavan sambil membawa makanan mokpa. Jadi ini semacam pepes ikan. Dia bertemu dengan Ibu Sawan dan bilang sengaja masak banyak. Kebetulan di rumah waktu itu, anak-anak lagi pada keluar. Disinilah Wanda banyak bertanya tentang keluarga Pilavan dan terkhusus mengenai Raison. Baru tahu deh dia ternyata pemuda itu jomblo. Maka disuruhlah sekali-sekali mereka mampir ke rumahnya, silaturahmi, nggak usah segan. Hal yang sama juga dilakukan Ratai yang makin rajin mampir ke tempat Ibu Sawan dengan alasan ngobrolin masalah tanaman serta bunga. Di sini jugalah nenek tersebut tahu bahwa orang tua Raison sedang berusaha mencarikan jodoh buat putranya tersebut. Usianya udah 27, pekerjaannya bagus, apalagi yang ditunggu. Soalnya mereka udah tua dan pengen segera momong cucu. Bahkan Ibu Sawan sempat menanyakan pada Ratai, siapa tahu punya kenalan anak gadis yang bisa dijodohkan. Segera nenek tersebut menjawab, "Ada, tenang aja, saya yang urus. Lagian yang penting itu cinta. Zaman sekarang banyak gadis-gadis cuma ngejar harta. Hati-hati, mendingan yang udah berumur tapi setia dan gak nyusahin. Masalah keturunan urusan Tuhan. Banyak juga pasangan adopsi anak yang penting bahagia." Sebenarnya Ibu Sawan gak ngerti arah omongan tetangganya itu. Dia pun iya-iyain aja. 2 minggu kemudian saat sedang libur, Wanda sengaja mengajak Raison untuk jalan-jalan. Bahkan mengajak adiknya Munia ikut serta barengan. Mereka makan, nonton, dan mendatangi beberapa tempat wisata. Sepulangnya dari sana, ternyata lelaki itu cerita pada orang tuanya mengenai ketertarikannya pada janda tersebut. Orangnya asik dan baik, nggak pelit, serta suka memberikan masukan-masukan positif. Entah mengapa sang ibu malah berpikir, wah jangan-jangan putranya suka Wanda. Tapi kan beda usia mereka 10 tahun, apa masih pantas? Hal tersebut yang dia curhatin kepada Ratai. Apakah wajar jika pemuda seusia anaknya tertarik sama seorang janda yang jauh lebih tua? Nenek tersebut menjawab, sangat wajar, cinta kan gak mengenal usia. Tapi bukan juga sembarangan sama si Wanda itu ya. Dia gak baik sifatnya, tanya aja sama tetangga lain. Semua pada gak suka sama dia, gak mau itu nyuci baju. Masakan kemarin yang diantar palingan juga beli. Ntar lain kali jangan izinkan ya anak-anakmu jalan sama dia lagi. Pokoknya ngeri deh itu perempuan. Dengan kepintarannya, Wanda semakin dekat dengan Munia. Dia pikir itu salah satu jalan mengambil hati Raison dan orang tuanya. Hal yang kemudian membuat wanita itu kaget saat Munia bilang, "Kemarin aku denger nenek depan ngomong ke mama, Raison gak boleh lagi deket sama tante Wanda. Katanya sifat tante ngeri." Bagai disambar petir, janda tersebut mendengarnya. Bisa-bisanya tetangga sebelah ikut-ikutan. Emangnya dia tahu apa tentang dirinya? Makanya kemudian pada Sabtu 27 Maret 2021, Wanda pura-pura jogging subuh dan lewat depan rumah Ratai. Kemudian dia berhenti depan pagar dan menjulurkan tangannya, menarik beberapa tanaman nenek tersebut sampai tercabut dan rusak. Setelahnya dia lari pulang. Awalnya Ratai mengira itu perbuatan kucing atau hewan lainnya. Namun ada satu tetangga yang bilang sempat melihat Wanda berhenti di depan situ sebentar, tapi nggak lihat pas dicabut. Ratai langsung yakin bahwa janda sebelah pasti yang melakukannya. Keesokan subuhnya malahan nenek Ratai ngebales dengan sengaja melempar telur ke mobil yang terparkir di teras rumah Wanda. Biar tahu rasa, jangan main-main sama dia. Tapi sayangnya ada pejalan kaki yang melihat dan langsung ngadu kepada wanita itu. Segera Wanda mendatangi rumah Ratai untuk melabraknya, menyuruh nenek tersebut ngebersihin mobilnya dan harus bayar kalau sempat ada lecet, atau bakal dilaporkan pada pihak yang berwajib. Gak mau kalah, Ratai mencakar wajah tetangganya itu lalu ngamuk balik.
Dia bahas tentang tanaman yang hancur dan akan minta CCTV komplek. Kalau ketahuan bakal dilapor juga, siapa yang mulai keributan duluan. Karena berisiknya pagi itu, beberapa warga pun keluar rumah, lalu membawa kedua wanita tersebut menuju kediaman kepala lingkungan. Sempat didamaikan tapi saling menolak. Akhirnya mau pulang juga, namun tidak saling memaafkan. Hari-hari selanjutnya, Wanda malahan makin sering terlihat mampir di rumah keluarga Pilavan. Entah mengapa, Ratai cemburu sebab Raison terlihat menyambut wanita itu dengan gembira. Ini yang membuat nenek tersebut nonton YouTube dan mencari video tutorial membuat molotov. Bensin, pemantik, dan botol sudah cukup sederhana untuk membalas rasa irinya. Padahal rumah mereka itu bersebelahan ya, walau nggak berdempetan. Entah mengapa, wanita tua ini nekat dengan rencananya. Pada Jumat 16 April 2021 sekitar jam 9 malam, dirinya mendatangi rumah Wanda, masuk ke teras lalu membunyikan bel pintu. Waktu dibuka, langsung Ratai melempar molotov yang dari tadi sudah menyala di tangannya ke arah sofa. Wanda mencoba memungut tapi malah tubuhnya disikut Ratai ke arah kobaran. Selanjutnya mereka pun saling jambak dan mendorong ke arah api. Beberapa menit pergumulan terjadi dan tetangga melihat ada nyala-nyala di rumah Wanda. Mereka datang sebab mendengar teriakan juga, memisahkan keduanya dan nampak sudah sangat berantakan. Dengan bantuan warga lain, si jago merah berhasil dipadamkan setengah jam setelahnya. Tidak terlalu parah, namun kulit sofa sudah habis bersama beberapa gorden. Selanjutnya Wanda dibawa ke kantor polisi terdekat untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Ratai dilarikan ke rumah sakit SH yang ada di daerah Caissone karena sempat pingsan setelah pertikaian itu. Dirinya mengalami cedera serta kerusakan tulang dekat leher dan lengannya. Sebenarnya kedua wanita tersebut masih selamat ya, namun dengan drama yang dibuat-buat justru Ratai mengatakan pada pihak berwajib dirinya yang diserang oleh Wanda padahal tidak melawan. Awalnya cuma lagi jalan di depan rumah janda itu, tiba-tiba ada kobaran, niat mau nolong malah diserang sama Wanda. Tentunya hal tersebut berlawanan dengan kesaksian tetangganya itu yang mengatakan justru kaget nenek tua itu datang dan langsung lempar sesuatu yang bikin sofanya membara. Bahkan didorong dengan kuat setelahnya. Karena sama-sama bertahan dengan kesaksiannya masing-masing, maka CCTV lorong komplek digunakan dan terbukti bahwa apa yang dikatakan Wanda yang benar. Ratai tidak bisa berkelit lagi. Gak mau kalah, nenek itu meminta CCTV diputar saat tanamannya dirusak subuh kemarin. Terbukti juga Wanda yang memulai keributan. Mereka saling tuding untuk mencari celah masing-masing. Penyidik menganggap keduanya bersalah dan ini semacam keributan antar warga saja, walaupun kemudian mereka menyatakan bahwa yang menjadi pelaku adalah nenek Ratai sebab berniat jahat dengan membawa molotov malam itu. Apa yang dilakukan Wanda terhadapnya adalah sebuah pembelaan diri, ya karena sudah lebih tua aja makanya badannya terkilir. Sang pengacara Vieng Savan yang bersuara membela sang nenek mengatakan semua yang terjadi adalah bentuk timbal balik dari apa yang dimulai Wanda duluan. Sudah tahu penyuka tanaman, kenapa sengaja merusak, apa coba tujuannya? Namun pihak dari Wanda juga mengatakan bahwa perkara tersebut sudah kelar seharusnya. Toh, Ratai telah membalas dengan melempari telur busuk pada mobilnya. Di hadapan kepala lingkungan juga sudah damai dan gak boleh lagi saling serang. Kenapa malah makin ngeri? Disinilah dengan jujur akhirnya Ratai cerita pada pengacaranya bahwa dia cemburu melihat kedekatan Wanda dengan Raison, tetangga depan rumah. Entah mengapa dirinya sangat naksir lelaki itu padahal usianya sebaya ama ibu pemuda tersebut. Alasan sudah lama sendiri dan kesepian hati dijadikan tameng tentang betapa kering dan hausnya beliau akan belayan seorang pria. Coba mendekati Busawan karena malu kalau langsung ngomong ke Raison. Ternyata Wanda lebih gercep dan kemungkinan akan jadi pemenangnya. Nggak bisa dibiarkan. Walaupun sudah tua, namun dia yakin pesonanya mampu menaklukkan tentara tersebut. Penghalangnya cuma Wanda, jadi harus disingkirkan saja. Di lain kesempatan, Wanda bilang bahwa dia sudah tahu pasti Ratai cemburu. Tapi harusnya sadar dirilah, mana mungkin Raison mau sama dia. Cuma dirinya yang punya kesempatan karena masih pantas untuk menikah lagi.
Padahal saat ditanyai juga, Raison bilang cuma menganggap Wanda sebagai tantenya. Dia sudah punya kekasih di kota Taktek, namun sedang tidak akur karena hubungan jarak jauh, makanya belum berani cerita kepada siapapun. Pada hasil keputusan di pengadilan wilayah Savannakhet per hari Senin 25 Oktober 2021, akhirnya hakim meminta kedua wanita tersebut melakukan mediasi. Sudah sama-sama tua dan kasus hukumnya bisa dibatalkan. Benar saja mereka berdamai, namun keduanya harus melakukan wajib lapor sampai 1 bulan ke depan. Ratai melalui sang putra Masajun juga akan mengganti semua biaya kerusakan yang disebabkan ibunya di rumah Wanda. Setelahnya, hakim juga memberikan sanksi pada mereka untuk jaga jarak. Tidak boleh saling berdekatan dalam radius 2 km sampai 1 tahun ke depan. Ada hukuman bagi yang melanggar hal ini. Keduanya juga nggak boleh berhubungan dengan Raison sampai kapanpun, dan ada sanksinya juga. Cukup ketat ya ternyata, sampai akhirnya Ratai ikut anaknya ke Vientiane, sementara Wanda menumpang di rumah saudaranya yang ada di Luang Namta. Jika kita mendengar kesaksian ibunya Raison, selama ini kedekatannya dengan Ratai memang sedikit mencurigakan, menawarkan perhiasan, baju-baju bagus, bahkan katanya bakal dikasih rumah dan tanah asalkan memenuhi persyaratannya. Tiap ditanya kira-kira syaratnya apa, selalu dijawab, nanti aja, kalau waktunya sudah datang, karena setiap anak kan selalu menuruti keinginan ibunya. Ternyata kebingungannya selama ini akhirnya terjawab setelah semua terkuak di persidangan. Kasus yang aneh ya. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman wajib lapor aja sudah cukup setelah perseteruan ini? Kamu komen di bawah. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.